warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia selalu Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Ihsan Hani Firdaus MPD. Saya CGP Angkatan ke-9 dari Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Saya mengajar di UPT SMP Negeri 6 Tapun. Kepala sekolah saya bernama Bapak Kursani SPD. Kemudian pada CGP Angkatan ke-9 kali ini saya didampingi oleh Ibu Fasilitator hebat saya bernama Ibu Erlinawati MPD. Kemudian saya juga didampingi oleh Ibu PB saya yang tidak kalah hebat yakni Ibu Arsilawita MPD. Kali ini saya sedang menyelesaikan tugas saya tentang aksi nyata modul 1.4 yakni budaya positif. Dan aksi nyata yang saya lakukan pada modul 1.4 ini tentang budaya positif. Ada dua, yaitu pertama, penyebaran pemahaman pada rekan-rekan guru di sekolah dan pembuatan keyakinan kelas. Nah, berikut ini adalah penyebaran pemahaman pada rekan-rekan guru di sekolah yang telah saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan hari ini kita ada kegiatan yaitu aksi nyata, tugas aksi nyata modul 14 tentang topik disiplin positif yang akan dipresentasikan oleh Ibu Ihsan Hani Firdaus MPD sebagai CGP Angkatan ke-9 Kabupaten Kampar. Baiklah, untuk kegiatan pertama, kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Tapun kepada Bapak Kursani, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pagi menjelang siang ini kita bersama-sama di aula Labur IPA ini dalam rangka mengadakan yaitu aksi nyata modul 1.4 yaitu dengan topik disiplin positif. Bahwasanya dalam penyajian ini nanti yang disampaikan kita Ibu MPD yaitu masalah PGB kita untuk Kabupaten Kampar angkatan yang ke-9. Nah, dalam hal ini mari kita sama-sama mensukseskan acara ini sehingga berjalan dari awal sampai akhir. Salam dan salam kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa CGP ini masih nyatanya merupakan dari itu untuk Merdeka Belajar ya, bahwa untuk generasi berikutnya bahwa kurikulum ini tidak seperti kurikulum K13. Karena ternyata ini sesuai dengan kondisi sekolahnya sehingga pembelajaran itu menyesuaikan sehingga tidak lagi seperti di zaman dahulu kala. Dengan Merdeka Belajar ini maka perlu sekali kita sebagai seorang pendidik masalah CGP ini perlu berapa CP-nya yang kita harus selesaikan selama 1 semester ya. Nah, kita melihat bahwa CGP ini sudah angkatan ke-9 inilah dari sekolah kita. Ibu kita Ihsan MPD ini akan menyampaikan nanti dan menguraikan apa saja itu nanti yang tertuang di dalam tersebut sehingga kita dapat memahami pembelajaran ini. Sehingga untuk para rekan-rekan kita ini, apalagi seorang pendidik,
kita harus mengetahui semuanya akan dapat juga dilihat nanti. Sambil kita ingin belajar bagaimana arahnya dulu nanti sehingga dapat pengalaman kita semua. Memang ini termasuk pembelajaran terbaru. Jadi semua guru harus paham, terutama guru para pendidik belum kita paham dan kita dapat mengambil dari masalah ini untuk memperjelas nanti kepada anak didik kita untuk yang akan datang. Sehingga dengan guru mereka pelajaran ini maka akan sempurna nanti apabila kita paham dan saling mengerti dan saling bertanya. Ya, nanti kita ada pertanyaan nanti ya Bu. Ya, yang paham katanya apa itu yang harus kita jelaskan. Nanti akan sampaikan oleh ibu kita ini berangka itu untuk adalah aksi nyata nomor 1.4 yaitu topik disiplin positif. Jadi mari kita duduk bersama-sama. Mudah-mudahan sekolah kita ini juga nanti akan jadi contoh dan kedepannya bagi sekolah-sekolah lain. Kita bisa berkolaborasi dan pertandingan dengan sekolah yang terdahulu bisa. Kita tetap menyamakan. Mudah-mudahan acara pada hari ini dengan lancar dari awal sampai akhir. Kami sebagai pimpinan sekolah-sekolah di sini, terima kasih guru perjalanan ini. Begitu berkerasnya beliau berjuang untuk memajukan sekolah kita ini. Mudah-mudahan sebagai contoh beliau juga adalah termasuk Pasda di Kampar. Nah, mudah-mudahan ini kita saling menimba ilmu dengan dunia. Demikian yang kami sampaikan sebagai pimpinan kepala sekolah. Mudah-mudahan kita akan bersama di sini sukses dari awal sampai akhir. Kalau kami sebagai pimpinan, bila kurang minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada para bersama yang telah menyampaikan pelajaran. Baiklah, kita masuk ke acara inti, yaitu penyampaian materi tentang topik disiplin positif yang akan disampaikan oleh Ibu Isan Hanif Firdaus MPD sebagai CNPP angkatan ke-9 Kabupaten Kampar. Kepada Ibu Hanif dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Ibu Wakaf Kurikulum, dan yang saya hormati Bapak Ibu sekalian. Izinkan saya hari ini untuk menyelesaikan tugas aksi nyata saya pada modul 1.4 tentang topik disiplin positif. Jadi Bapak Ibu, hari ini saya akan membagikan tentang ilmu yang sudah saya dapat pada pembelajaran calon guru penggerak angkatan ke-9 Kabupaten Kampar Provinsi Riau tentang topik disiplin positif. Saya tahu dan sadar bahwa di depan saya ini adalah bapak-bapak ibu guru hebat saya, di mana yang sudah memiliki begitu banyak pengalaman yang pasti jauh lebih dari saya. Sehingga saya mohon izin untuk menyampaikan apa yang sudah saya dapat pada modul 1.4 ini. Sebelum kita masuk ke materi, ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Jika dilihat dari topik yang saya sajikan tentang disiplin positif, menurut Bapak Ibu, apa itu disiplin positif? Kira-kira ayo Bapak Ibu, disiplin positif itu apa? Ada yang tahu?
merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang kita jalankan selama ini di sekolah kita. Nah, disiplin positif, budaya positif ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah kita. Dan disiplin positif, nah ini adalah pertanyaan yang saya tanyakan tadi. Apa bentuk disiplin positif, Bapak Ibu? Ternyata disiplin positif ini adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif diharapkan tindakan kekerasan dapat dihindari. Seperti yang kita pahami selama ini kita laksanakan, Bapak Ibu. Di sekolah kita ini pasti tidak jauh dari yang namanya hukuman. Betul kan, Bapak Ibu? Sedikit-sedikit anak dihukum, sedikit-sedikit anak dikasih hadiah. Nah, ternyata itu tidak betul. Nanti akan saya jelaskan di pertengahan. Nah, apakah makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Jadi selama ini kita sudah salah mengartikan kata disiplin itu sebenarnya, Bapak Ibu, jika dilihat dari pengertian yang sudah disampaikan oleh Skores dan satu ini, Bapak Ibu. Nah, kemudian tentang nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki satu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsik atau motivasi yang timbul dari dalam diri seseorang itu akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam diri untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kita biasanya suka memberi anak hadiah, Bapak Ibu. Hadiah itu kan reward, itu kan membangunkan intrinsik yang ada di dalam diri atau luar diri, Bapak Ibu? Luar kan? Karena apa? Anak termotivasi karena dia diberi hadiah. Tapi coba dia tidak diberi hadiah, apakah dia termotivasi? Tentu tidak. Nah, itulah motivasi yang belum terbangun dari dalam diri siswa tersebut. Nah, nilai-nilai kebajikan yang universal yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Seperti yang sudah kita lakukan selama ini, kita juga ada pilihan di mana kita membangun profil pelajar Pancasila kepada para peserta didik kita, di mana agar para peserta didik kita memiliki karakter tersebut, yakni beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, kita masuk ke motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, itu adalah motivasi eksternal. Misalnya, Bapak Ibu, anak memasukkan baju karena takut dihukum di depan kelas atau di bawah yang bendera. Maka motivasinya itu bersifat eksternal. Dan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Jika kamu bisa menyelesaikan tugas tepat waktu, maka kamu saya kasih uang 100.000. Itu contohnya misalnya. Nah, itu juga motivasi yang berasal dari luar. Dan yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini adalah motivasi dari dalam diri kita atau internal. Maka
menghargai diri saya sendiri. Next. Nah, ini yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya begini, Bapak Ibu, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Dan motivasi ini masih motivasi eksternal, bukan dari dalam diri siswa tersebut. Dan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, inilah yang sering kita lakukan, Bapak Ibu. Terkadang kita melakukan sesuatu dengan harapan adanya imbalan atau kata pujian dari orang lain. Wah, kamu hebat, wah ini reward buat kamu. Dan itu yang tidak betul, Bapak Ibu, karena itu hanya satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Nah, orang yang berperilaku ini akan bertanya, Bapak Ibu, apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting, dan mereka letakkan dalam dunia yang berkualitas mereka. Dan motivasi ini juga masih motivasi eksternal. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Kemudian mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Dan motivasi ini adalah motivasi yang ada dari dalam diri kita atau internal. Nah, sedangkan bentuk program kebajikan atau apresiasi, dalam memberikan apresiasi, Bapak Ibu, perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri dukungan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Yang keempat, beri pengakuan secara konsisten. Dan yang terakhir adalah fokus pada proses. Ini yang harus kita lakukan sebagai guru, Bapak Ibu, jika kita ingin membentuk program kebajikan dalam apresiasi. Lanjut, Bu. Nah, ini adalah contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Contohnya, Bapak Ibu, kita bisa kalimat yang bisa kita gunakan. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali, Nak, pada saat menolong murid baru di kelas kita. Itu kalimat yang bisa kita pakai, Bapak Ibu. Kemudian saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Kemudian terima kasih untuk tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Ini adalah salah satu apresiasi kebajikan yang bisa kita gunakan saat kita memberikan itu kepada para peserta didik kita. Lanjut, Bu. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya ingin bertanya pada Bapak Ibu hebat di sini. Di situ ada beberapa tindakan guru dan Bapak Ibu boleh pilih apakah itu hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ini adalah yang biasa kita lakukan kalau siswa kita terlambat. Mungkin saya, Bapak Ibu yang lain enggak. Nah, menurut Bapak Ibu, ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, hukuman. Oke, nanti kita lihat di belakang ya, Pak. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Good. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, hukuman. Oke. Menggantikan kertas tugas rumah yang telah dicoret-coret. Iya, konsekuensi atau hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis kata tersenggol pada saat belajar.
Ada hukuman, ada konsekuensi. Yang terakhir, lari memiliki lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Kita lihat dulu. Nah, ini dia jawabannya Bapak Ibu. Mencatat 100 kali itu adalah hukuman, lari hukuman, mulai diminta untuk push up juga hukuman, menggantikan kertas teman yang dicoret-coret adalah konsekuensi, membersihkan tumpahan air adalah konsekuensi, mulai disuruh tidak mengenakan sepatu adalah hukuman, dan lari itu adalah konsekuensi. Kita lanjut. Nah, ini ya Bapak Ibu, perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Ini yang suka kita salah artikan, karena saya sebagai guru terkadang saya juga masih salah mengartikan antara hukuman atau konsekuensi. Hukuman itu ketika sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sementara konsekuensi sesuatu itu harus terjadi. Dan kemudian kalau hukuman itu membuat anak sakit Bapak Ibu dalam jangka waktu yang lama karena dia tergores di hatinya. Namun konsekuensi itu hanya membuat rasa tidak nyaman dan dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Dengan kita memberikan hukuman Bapak Ibu, anak itu akan benci dengan kedisiplinan. Jika konsekuensi, anak akan menghargai kedisiplinan. Sementara hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan seperti yang kita hadapi selama ini. Bapak Ibu, anak suka berbohong. Ya kan, ketika kita tanya dia salah, dia berbohong. Kenapa? Karena dia tahu kita akan kasih hukuman. Namun ketika konsekuensi, anak belajar mematuhi peraturan. Dan hukuman itu cenderung pada paksaan, sementara konsekuensi itu stimulus atau tanggapan. Dan kemudian konsep diri yang buruk Bapak Ibu, dan konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman ini harus hati-hati Bapak Ibu. Ada rasa marah, rasa bersalah, rasa dipermalukan, dan rasa yang tidak dihargai yang ada pada diri para peserta didik kita. Sedangkan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman dan diasingkan, namun untuk sementara waktu, tidak separah dengan hukuman. Oke Bu, lanjut. Nah, sekarang kita masuk adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini harusnya setiap kelas ini ada Bapak Ibu. Setiap guru harus memiliki keyakinan kelasnya masing-masing. Karena keyakinan kelas merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Nah, keyakinan kelas, cara membuat keyakinan kelas itu Bapak Ibu, yang pertama, guru siswa menulis keyakinan kelas yang mereka inginkan. Kemudian guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah tertulis, dan guru dan siswa memilah keyakinan kelas yang penting. Kemudian mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif, dan yang terakhir adalah mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Next ini ada contohnya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Misalnya kita menginginkan kelas yang memiliki disiplin positif, misalnya adalah pembelajaran bahasa Inggris. Karena setiap guru ini diwajibkan memiliki keyakinan kelas, tidak hanya wali kelasnya saja, namun setiap kita perwakilan itu harus punya keyakinan kelas, kesepakatan kita dengan para peserta didik kita. Jadi keyakinan kelas ini tidak hanya dimiliki oleh guru, tidak hanya dimiliki oleh guru wali kelas, tapi kita sebagai guru bidang studi juga harus memiliki keyakinan kelas ini Bapak Ibu. Misalnya bertanggung jawab. Kalian
dan santun, ibadah tepat waktu, disiplin dan tepat waktu. Apakah penting keyakinan kelas ini dibuat? Misalnya gitu Bapak Ibu. Ya, penting. Apa pengaruhnya? Karena ini akan berkaitan dengan hukuman Bapak Ibu. Selama ini ketika tidak tepat waktu kita kasih hukuman, ya kan? Kenapa dikasih hukuman? Karena dari awal mereka tidak memiliki yang namanya keyakinan kelas. Namun ketika kita punya keyakinan kelas, kita bisa bertanya, apakah kamu tahu keyakinan kelas kita? Tahu Bu. Apa? Bertanggung jawab. Terus kenapa kamu tidak bertanggung jawab? Kita bisa kasih keyakinan kelas ini sama siswa kita. Coba Ibu perhatikan, siswa yang melanggar disiplin atau melanggar peraturan sekolah, membuat kesalahan, pasti orangnya itu aja. Ya kan Bapak Ibu? Kebanyakan itu aja. Dan setiap hari kita kasih hukuman, apakah berubah? Tidak. Yang salah siapa? Yang salah siapa? Sistem. Sistem. Kalau saya yang salah. Kenapa? Saya yang membuat anak itu tidak berubah karena saya selalu menghukum. Ya kan? Next. Karena di awal kita nggak salah. Sekarang pertanyaan lagi, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelas apa yang bisa kita bentuk dalam situ? Ya betul? Bisa tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Jadi Bapak Ibu masih ini ya dengan keyakinan kelas. Pakai kita nextnya aja Bu. Nah, ini dia Bapak Ibu. Ketika selalu kembalikan buku ke tempatnya, maka keyakinan kelas yang kita buat bisa berupa tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas kita yang bisa kita buat menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit itu bisa kita buat menjadi berkomitmen atau bertanggung jawab. Kemudian dilarang melakukan kekerasan Bapak Ibu. Ini masuk ke keselamatan dan atau menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, maka keyakinan kelas yang kita bisa buat adalah kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, maka keyakinan kelas yang kita buat bisa menghormati orang lain atau bersabar. Dan gunakan masker itu bisa kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu merupakan keselamatan dan keamanan Bapak Ibu. Nah, sekarang adalah pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Nanti ada keterkaitannya Bapak Ibu. Saya jelaskan dulu ini. Ada 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua cinta dan kasih sayang, love and belonging. Kebutuhan untuk diterima, kebebasan, freedom atau kebutuhan akan pilihan. Kemudian kesenangan, fun, kebutuhan akan rasa senang. Dan yang kelima adalah penguasaan. Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu berpikir ketika siswa kita memiliki masalah, apakah Bapak Ibu tahu kebutuhan dasar mana yang belum terpenuhi oleh para peserta didik kita itu Bapak Ibu? Misalnya, siswa yang suka mengganggu kita saat mengajar atau mencari perhatian kita Bapak Ibu, bisa jadi kebutuhan cinta dan kasih sayangnya itu tidak diperoleh di rumah, sehingga dia berulang di sekolah agar kita sebagai guru memperhatikannya. Tapi Bapak Ibu, saking pintarnya kita mengira bahwa siswanya nakal begini. Padahal kita Bapak Ibu sebagai guru yang tidak mengenal siapa peserta didik kita itu, bagaimana latar belakangnya, dan kebutuhan apa yang tidak terpenuhi dari 5 itu Bapak Ibu. Sama misalnya, ketika dia berlarian di kelas Bapak Ibu, ganggu kawannya, ketawa ketiwi, bisa jadi kebutuhan kesenangan di rumah tidak dia dapatkan Bapak Ibu, sehingga dia mencari kesenangan di sekolah Bapak Ibu. Sehingga sebagai guru hendaknya kita tuh harus tahu Bapak Ibu kebutuhan mana yang belum ada pada diri siswa kita. Apalagi sekarang adalah kurikulum merdeka, di mana guru harus mengenal siswa lebih dalam, harus mengenal karakteristiknya, bahkan sampai kita harus tahu kebutuhan dasar para peserta didik kita. Itulah hebatnya kita sebagai seorang guru Bapak Ibu.
lanjut Bu. Sekarang kita masuk ke 5 posisi kontrol atau restitusi. Melalui sepanjang riset dan bersandar pada teori kontrol Dr. William Glasser-Gosen berkesimpulan bahwa ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, yaitu next book. Nah, penghukum yang pertama Bapak Ibu, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat monitor, dan yang kelima menjadi saya sekarang tanya dari hati ke dalam Bapak Ibu. 5 posisi kontrol ini Bapak Ibu, mana yang biasanya Bapak Ibu gunakan di sekolah? Bapak Ibu, kalau saya, Ibu untuk ya Bu, Ibu sama dengan saya. Saya penghukum dan pembuat merasa bersalah Bapak Ibu. Ketika siswa tidak mengerjakan tugas saya hukum, ya Bu, itu dia. Ketika siswa terlambat saya hukum. Apalagi, ketika siswa tidak mengeluarkan bajunya, tidak memasukkan saya hukum Bapak Ibu. Selama ini saya tidak sesat Bapak Ibu. Apa yang saya lakukan itu salah Bapak Ibu. Kita sebagai guru Bapak Ibu bukan sebagai penghukum di sekolah ini. Nah, sebaiknya kita harus jadi posisi yang mana? Kita harus di posisi manajer Bapak Ibu. Kita harus mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mencari solusinya. Karena selama ini apa? Selama ini kita hukum, tapi tidak pernah berubah, ya kan? Berarti caranya yang salah, bukan siswanya yang salah, kitanya yang salah. Maka tidak diperkenankan lagi Bapak Ibu ada hukuman Bapak Ibu. Karena apa? Ketika kita menghukum, kita nggak tahu seperti yang saya bilang tadi kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi. Jadi alangkah baiknya sebagai seorang guru kita menerapkan posisi sebagai seorang manajer. Lanjut itu. Nah, 5 posisi kontrol guru. Yang pertama menghukum. Patuhi aturan saya atau kamu selalu aja salah. Dia nggak bisa kita ucapkan Bapak Ibu. Pembuat orang merasa bersalah itu kayak gini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kita kayak kelas gitu loh Bu. Terus gimana coba kalau kamu tahu kamu berbuat begini, itu seakan kita merasa bersalah. Kalau posisi tengah, ayo bantulah dari Bapak ya, gitu kan. Kemudian ya sudahlah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu. Itu kalau kita sebagai teman Bapak Ibu. Tapi kalau monitor, peraturannya apa? Kita hanya meninjau monitor aja Bapak Ibu. Dan kalau yang manajer, apa yang kita yakini itu kembali ke keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi Bapak Ibu. Kemudian apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi dari kata-kata pertanyaan yang di situ Bapak Ibu, kita meminta anak untuk menemukan solusi atas apa yang sudah mereka lakukan. Jadi bukan kita yang menentukan, oke, kamu hari ini terlambat, kamu pilih kelas. Oke, hari ini kamu bajunya tidak masuk, kamu pilih sampah. No, selagi itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang mereka buat, itu adalah hukuman Bapak Ibu. Makanya kita memang dianjurkan di setiap kelas itu ada keyakinan kelas Bapak Ibu. Sehingga ketika ada siswa kita yang bermasalah, kita panggil, kita tanya dengan kalimat manajer ini. Jika kamu merasa bersalah, keyakinan kelas mana yang kamu tidak patuhi? Nanti dia akan jawab Bapak Ibu. Dan apa solusinya? Nah, nanti dia juga akan jawab. Karena apa? Dia yang bikin salah, dia yang bikin solusi, bukan kita. Jadi kita tidak menghukum para peserta didik kita. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu. Saya kecewa sekali denganmu. Ini membuat orang merasa bersalah posisinya Bu. Kemudian kamu tidak pernah melakukannya, penghukum. Ayolah, ini kalau ada ayolah kita posisinya kayak teman Bapak Ibu. Terus kalau pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu kayak pemantau Bapak Ibu. Kita sebagai pemantau saja. Dan kalau manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, kita hanya bertindak sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir, pasti kita akan kasih hukuman. Ini yang harus kita pedoman Bapak Ibu. Next Bu. Nah,
Dan untuk memecahkan masalah tersebut, kita harus menggunakan segitiga restitusi, Bapak Ibu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, itu dengan 3 cara, Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitasnya gimana, Bu? Contohnya begini, anak berantem di luar, Bapak Ibu. Kemudian dia pasti berkasus kan, kita panggil, kita tanya dulu, kita stabilkan identitasnya dulu. Kenapa dia berantem? Jangan langsung kita kasih hukuman, Bapak Ibu. Dan setelah kita stabilkan identitas, kita validasi tindakan yang salah. Apakah yang kamu lakukan itu salah? Apakah yang kamu lakukan itu benar? Kita pastikan, Bapak Ibu. Setelah dijawab, kita langsung menanyakan keyakinan. Nah, setelah tahu kamu salah, keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Disitulah dia posisinya menanyakan keyakinannya, Bapak Ibu. Next, Bu. Nah, ini dia segitiga restitusi itu, Bapak Ibu. Di mana yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bisa kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Saya sudah mencobakan ini, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu lihat videonya bagaimana cara kita menyelesaikan masalah kita sebagai posisi kontrol, sebagai seorang manajer, dengan menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah kita yang ada. Namun kita harus membuat keyakinan kelas dulu, Bapak Ibu. Jadi ketika kita meminta anak keyakinan kelas mana yang kamu langgar, mereka sudah tahu, Bapak Ibu. Jadi sedemikian rupa dia akan menghindari masalah yang sudah mereka buat, maksudnya yang sudah ada di keyakinan kelasnya, Bapak Ibu. Karena mereka takut untuk mencari solusi, biasanya seperti itu. Next, Bu. Nah, ini boleh di-play, oke? Ini adalah contoh keyakinan segitiga restitusi. Tidak bisa ya? Ini video, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu adalah contoh penerapan segitiga restitusi, Bapak Ibu, di mana saya melakukan sebagai manajer di sana, Bapak Ibu, dengan catatan keyakinan kelas sudah kita buat, Bapak Ibu, sehingga ketika ada siswa yang melanggar disiplin, kita bisa restitusi, Bapak Ibu, kita berbincang antara guru dengan siswa yang bermasalah, kemudian kita tanya, apa masalahnya? Apakah kamu tahu itu salah? Terus ketika dia sudah bilang salah, dan keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Dia bilang tadi selalu bertanggung jawab. Karena apa? Dia tidak mengerjakan tugas, Bapak Ibu. Dan kemudian apa solusinya? Yang pertama, saya minta maaf karena saya salah. Yang kedua, saya akan mengurangi karena dia tadi banyak main HP, Bapak Ibu. Dan yang ketiga, saya akan menyelesaikan tugas saya dan akan saya kumpulkan. Nah, selama ini Bapak Ibu, sebelum saya mempelajari modul ini, saya biasanya memberi hukuman, Bapak Ibu. Kenapa kamu tidak bikin tugas? Besok pagi Mbak Suna, sama gitu kan. Nah, itu apa? Karena tadi Bapak Ibu,
punya siswa semakin disiplin, malah siswa membenci kita. Yang pertama, apa sih dia benci Bapak Ibu? Setiap dia kita ya Bapak Ibu. Nah, semakin bandel terjelas Bapak Ibu. Makanya siswa kita hukum itu aja orangnya. Makanya ketika kita bertanya, dia menjawabnya, insya Allah Bapak Ibu dia akan bisa memperbaiki dirinya sendiri. Sama-sama kita lupa Bapak Ibu, saya juga akan ubah diri saya yang tadinya saya posisi penghukum, insya Allah akan menjadi manajer. Bismillah Bapak Ibu. Ayo semangat Bapak Ibu. Oke, next Bu. Nah, oke, cuma itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini Bapak Ibu. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan Bapak Ibu. Yang masih belum paham kira-kira boleh ditanyakan. Tanya yuk Bapak Ibu. Enggak bertanya sih boleh pakai saran dulu, boleh saran. Kayaknya dulu di sekolah kita saran saya boleh tuh. Coba kita mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Ade yang sudah belajar menjelaskan tentang budaya positif, disiplin positif untuk anak. Nah, kayaknya dari penjelasan tadi, kalau untuk khusus kelas 9, bagusnya disiplin kelas itu untuk sekarang ya 94 itu harus ya Bu Wiwin, tolong semua. kalau untuk kelas 9 saya kan ngajar di kelas 7 kelas 8 saya nggak tahu kondisinya karena ini dari penjelasan yang disampaikan oleh Bu Hanif ini kebanyakan untuk siswa-siswi yang sudah merdeka. Sementara yang kelas 9 kan masih 13. Jadi kalau Bu Wiwin silakan dibuat secepatnya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Desi. Ini kayaknya ibunya dari sini kita kembali kepada Ibu Anika dan silakan Ibu mau ditanggapi. Terima kasih atas sambutannya. Kalau untuk kelas 9 pada Desi, secara tidak langsung saya mungkin memberi hukuman ada buat anak-anakku, mengarahkan anak tetap baca, ya. Cuma anaknya itu yang jadi pertanyaan sekarang, nggak mau dia menghilangkan. Padahal mereka udah pakai denda malahan, nggak masih maju 2000. Alfa 2000. Pokoknya setiap kesalahan dilakukannya rata-rata kami kasih sanksi dia 2000. Itu kemarin ada saya usulkan sama anak membuat hampir sama dengan ini tentang peraturan dalam kelas. Kalau seandainya tidak melakukan, ada beberapa misalnya terlambat, tidak datang, itu ada. Hampir mirip kayak ini. Cuman belum terpampang lagi di depannya. Belum kami pampangkan. Itu dia udah sih. Sebetulnya sih bukan 94 aja udah sih. Ada 93, 91. Kebetulan di 94 ngumpul. Itu dia ngumpul. Iya, itu dia Bu. Oke, yang saya pahami ya Bu ya. Karena nanti ini bagus untuk kita semua, bukan hanya 90 ya. Ya, makasih. Baik, sudah ditanggapi sama Ibu Wali kelasnya dari Bu Desi. Terima kasih Bu Wali kelas dan Bu Desi. Cuman setelah kita belajar dari sini Bu Desi dan Bu Wiwin dari yang apa yang disampaikan Bu Wiwin tadi, saya masih menangkap itu adalah sebuah hukuman. Ya, karena itu saya juga masih seperti itu Bu Mari. Karena kita masih belum tahu ini ya Bu ya. Jadi wajar kalau yang kita terapkan selama ini adalah berupa hukuman. Karena saya juga seperti itu, memberikan denda, memberikan apa-apa. Ternyata kita harus berubah Bapak Ibu. Ini yang saya dapat Bu. Kenapa siswa yang melakukan kesalahan di 94 udah didenda, udah ini masih ya. Berarti yang salah apa ya Bapak Ibu?
manajer. Ada lagi yang mau disampaikan Bapak Ibu? Ayo boleh apa? Setuju? Setuju. Bagaimana? Ada yang PPK ini kan dari kelas 9. Adakah yang pertanyaan Ibu aku? Ada yang mau disampaikan Ibu aku? Ibu aku belum bisa ada yang mau disampaikan? Terima kasih Bu Anik. Saya sebagai wakil kurikulum Anik merasa terpukul dan merasa tersentil ya kan Pak Ibu. Karena memang posisi kita semua di sini masih sebagai penghukum, ya masih sebagai penghukum. Baru-baru ini kita masih diterapkan anak yang terlambat disuruh pungut sampah. Nah, setelah didengarkan tadi penjelasan Ibu Ani yang begitu panjang, sedikit ada menyadari juga, dan mudah-mudahan depannya nanti kita sama-sama memperbaiki pola didik kita kepada anak kita, dan semua ini tidak akan bisa mendapatkan hasil yang baik jika kita tidak bekerja sama. Ya Bapak Ibu, ya. Kemudian saya mau bertanya sedikit Ini keyakinan dan solusi sudah kita letakkan di kelas masing-masing, atau guru mata pelajaran masing-masing sudah menetapkan solusi dan keyakinan. Jika dari solusi dan keyakinan itu sudah dilaksanakan, masih ada juga anak yang tidak bisa disiplin, tidak bisa mengikuti aturan. Kira-kira seperti apa solusinya lagi Bu Anik? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu wakil kurikulum kita yang sudah menyambut baik, dan insya Allah setelah kita akan segera berubah Bapak Ibu yang tadinya menerapkan hukuman menjadi menggunakan sistem manajer. Oke, baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu wakil kurikulum kita. Bagaimana jika kita sudah melaksanakan membuat keyakinan kelas, kemudian sudah menjadikan manajer, namun anak-anak itu belum juga disiplin dan masih membuat kesalahan? Yang harus kita cari tahu adalah kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi dari diri anak tersebut. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya siswa yang di lokalnya itu bikin mengganggu guru-gurunya, mungkin dia kekurangan kasih sayang, atau yang ketawa-ketawa yang di sana di sini, di rumah dia mungkin bekerja, dia tertekan sehingga di rumah dia itu tidak bisa mengeksplor dirinya Bapak Ibu, sehingga dia limpahkan itu di sekolah, dan itulah yang membuat kita jengkel. Nah, jika kita sudah menerapkan segitiga restitusi, namun kita belum mencapai apa yang kita inginkan, kita harus cari tahu 5 kebutuhan dasar tadi yang mana yang belum dipenuhi oleh anak kita. Dengan begitu Bu, kita akan melakukan pendekatan, kita akan mencari tahu. Bisa saja kita sampai memanggil orang tuanya Bu, mungkin dia bermasalah dengan orang tuanya, karena ada kasus Bu, anak itu selalu tidur di kelas misalnya. Ini kasusnya. Kemudian setelah membuat keyakinan kelas itu, ini terjadi di Bandung teman saya. Namun setelah diberikan kita menggunakan sedikit restitusi, sudah buat keyakinan kelas, namun dia tetap tidak berubah. Apa? Jadi apa yang kita lakukan adalah kita memanggil orang tuanya. Kita cari tahu anak ini kenapa sih. Dan orang tuanya bilang dia bekerja. Dia kerja membantu aku jualan sate, jadi situ dia jadi pelayan gitu. Jadi dia kan sedang kecapean, kelelahan, terus besoknya dia harus sekolah, di rumah setekan. Nah, dari situlah nanti kita akan menemukan solusi yang lain Bu. Makanya apa? Pada kurikulum merdeka kita diwajibkan untuk mengenal siapa peserta didik kita. Selama ini kan kita tidak pernah tahu Bu. Kita ngajar aja, kita nggak tahu. Ini orang nggak bisa nih cuma yang ngajar, dia bisanya ngedenger. Dia orang nggak bisa nih belajar cuma tangannya dibel aja, nggak boleh jalan ke sana ke sini. Kita kan kayak gitu Bapak Ibu. Ada sisa jalan-jalan ke sini pun, oh iya, gitu kan. Nah, kita yang salah Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita tidak memahami karakteristik peserta didik kita. Makanya di kurikulum merdeka ini kita harus dianjurkan untuk melakukan asesmen diagnostik pertama Bapak Ibu. Jadi kita tahu siapa para peserta didik kita. Kemudian setelah kita tahu, kita kenal, ketika ada masalah, kita pakai sedikit restitusi, dan ketika ini tidak mempan, kita balik lagi. Kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi pada siswa tersebut? Itu dia solusinya Bu. Bagaimana Bu?
Oke, terima kasih. Apakah ada lagi Bapak Ibu yang ingin memberikan saran atau pertanyaan? Silakan Bapak, silakan. Nanti Pak di. Siapa yang sampaikan tadi mengenai pertanyaan yang mau ini bagus, tapi pada teorinya tidak cukup. Kalau itu kan tadi di situ tema mengambil dari 111 kan, kemudian yang tadi dari ya kan. Nah, tidak cukup dengan teori, harus dengan Ya, baik, terima kasih Bapak. Iya, Bapak Ibu, saya sadari bahwa kita sebagai manusia yang tentunya kita tidak bisa memungkiri doa, Bapak Ibu. Memang yang terpenting dalam hidup kita adalah doa ya, Pak. Terima kasih banyak Pak atas sarannya. Selain itu tadi yang kita lakukan Bapak Ibu sebagai guru, jangan lupa untuk berdoa dan praktekkan diri kita menjadi peserta didik yang mempunyai akhlak mulia dan profil sesuai dengan profil pelajaran Pancasila. Terima kasih Bapak. Ada lagi Bapak Ibu? Tidak ada? Oke, baik, kalau tidak ada saya akhiri untuk hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jika ada kesalahan atau mungkin Bapak Ibu kurang puas atas materi yang saya sajikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan bersama kepada Ibu Isan Hanifiah sebagai pemateri kita untuk membuka wawasan kita hari ini tentang apa tadi itu? Iya, disiplin positif. Ya, apa yang disampaikan Ibu tadi sungguh sangat bermanfaat untuk kita semua. Marilah kita sama-sama belajar untuk memperbaiki apa yang sudah kita lakukan selama ini yang dianggap salah. Mungkin dianggap salah apa yang kita lakukan selama ini, Bu. Jadi marilah kita sama-sama merubah dan belajar lagi bagaimana cara menghadapi pola tingkah siswa kita, anak-anak kita, harapan bangsa dari penerus kita semua, cara yang lebih baik lagi. Ya, terima kasih banyak Bu Ari atas pembukaan hari ini. Dengan demikian kita sampai ke kegiatan kita hari ini. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang bersedia hadir untuk mendengarkan semua yang disampaikan sama Ibu Amit. Akhir malam saya ucapkan alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bawah ini merupakan sebuah video pembuatan keyakinan kelas yang telah saya lakukan dengan para peserta didik saya. Siap, gerak, ucap salam kepada ibu guru kita.
Oke. Kita bikin keyakinan kelas kita yang akan kita sepakati bersama. Dikit. Sekarang Ibu akan kasih sticky notes ini ya. Kalian tulis keyakinan kelas seperti apa yang kalian inginkan. Kalian memikirkan kelas yang seperti apa? Kelas kaya. Kelas yang kaya, banyak duit. Ya. Silakan ditulis. Setelah ditulis silakan ditempel ke depan. Keyakinan kelasnya. Keyakinan kelas. Ya ada hijau. Masa keyakinan kelas boleh makan juga? Bikin kalimat yang positif nak, jangan yang negatif. Ya tulis. Setelah kalian tulis, silakan kalian tempelkan di depan. Kembali, jangan kembali lagi ya. Kembali ada. Nih. Silakan kalian tulis keyakinan kelas sudah tempel. Satu-satu, jangan berebut. Kalau kalian kan kalau di dalam mana? Bukan itu dua. Nanti. Nih. Boleh yang mau dua ya? Boleh kamu ambil. Jangan boleh diganti. Boleh kalau misalnya jangan kita pilih. Yang mana yang kita ambil? Di sini sudah ada banyak keyakinan kelas. Saya akan bacakan dari awal ya. Nah, kan ini nggak apa-apa. Setiap kalian boleh menyatakan keyakinan kelasnya. Silakan duduk di tempatnya masing-masing. Ini di bawah. Ya sudah. Oke, saya akan baca. Yang pertama, menjaga kebersihan kelas. Membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang sampah dalam kelas. Tidak boleh makan di kelas, menjaga kebersihan kelas dengan baik. Hargai guru, patuh kepada guru. Jangan membuang sampah sembarangan. Datang tepat waktu. Tidak mencoret titik. Tidak membuang sampah sembarangan. Jaga fasilitas yang ada di dalam kelas. Good. Buang sampah pada tempatnya. Oke. Membersihkan pekarangan kelas. Good. Datang tepat waktu. Mengerjakan tugas. Oke. Datang tepat waktu. Menjaga fasilitas yang ada di dalam kelas. Good. Saling menghargai teman.
Siapa yang bersyukur sama sekali? Sudah gitu, datang tepat waktu, apalagi tadi mengerjakan tugas, berarti dia tanggung jawab. Terus nak tanggung jawab di akhirat, bertanggung jawab. Dan itu menghargai guru dan teman, berarti sopan dan santun di bawah bertanggung jawab. Apalagi tidak mencoret-coret kelas, buang sampah pada tempatnya, berarti menjaga kebersihan. Terus tadi ada yang menjaga fasilitas kelas. Kira-kira kalimat yang bagusnya apa? Menjaga fasilitas. Oke. Menjaga fasilitas yang ada di dalam kelas. Kira-kira apa lagi? Mematuhi aturan sekolah, betul nggak? Penting. Mematuhi aturan sekolah berarti aturan sekolah kita apa aja? Baju harus masuk, ya kan? Rambut harus rapi, oke? Apa lagi nak? Menjaga kebersihan, tidak boleh main kelas, datang tepat waktu. Terus kira-kira apa lagi ya? Sopan santun, menghargai, betul? Kalian pikir menghargai guru, berarti menghargai itu ya? Saling menghargai. Kira-kira ada lagi tidak yang kelas yang mau kita buat? Tidak membuli, good, bagus. Tidak membuli, tidak ada bully. Oke. Ada lagi nak? No bullying. Apakah ada lagi? No smoking, of course. Tidak boleh merokok di sekolah, tidak boleh. Apa lagi nak? Buang sampah pada tempatnya. Coba dibaca dulu nak. Sudah berapa yang kita sepatutnya? Datang tepat waktu, mengerjakan tugas, bertanggung jawab, sopan santun, menjaga kebersihan kelas, menjaga fasilitas yang ada di kelas, mematuhi aturan, tidak ada bullying. Apalagi kira-kira sopan santun dulu ya? Sudah. Ya, ada lagi. Disiplin ketiga. Disiplin semuanya. Apakah ada lagi? Kalau tidak, kesepakatan kelas ini akan dilakukan ini. Sudah? Enak, sudah dikatakan ibu ambil yang ini. Enggak, ini kan sudah kalimat yang belum positif. Masih banyak aja. Dan banyak. Ini adalah hasil kesepakatan kelas yang sudah kita dapatkan. Apakah kalian setuju dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Berarti kita tidak boleh melanggar keyakinan kelas yang sudah kita buat. Kita harus mematuhinya. Kalau sudah setuju, bapak tanda tangan di situ dan boleh besok kita akan laksanakan ini. Setuju? Boleh bully. Boleh bully. Iya. Jadi kesepakatan kelas kita ada satu, datang tepat waktu. Dua, mengerjakan tugas. Tiga, bertanggung jawab. Empat, sopan santun. Empat, menjaga kebersihan kelas. Enam, menjaga fasilitas yang ada di kelas. Tujuh, mematuhi aturan. Delapan, saling menghargai. Sampah.
Besok kita bikin yang bagus. Itu buat yang kan tangan kita di jalan ditempel gitu. Ya boleh, besok kita bikin yang pakai kertasnya. Boleh dicoba. Oke. Itulah tadi aksi nyata saya tentang modul 1.4 yakni budaya positif yang telah saya lakukan di tempat saya mengajar yakni SMP Negeri 6 Tapung. Saya Ihsan Hanif Firdaus MPD, CGP Angkatan ke-9 dari Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, mengucapkan banyak terima kasih. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.